Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian yang ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih terus diberi kesehatan. Sesi peringatan 45 tahun tragedi Gunung Tinombala. Tragedi Gunung Tinombala ini setelah 45 tahun mungkin sudah hilang di ingatan banyak orang begitu. Tapi hari ini menjadi hari yang sangat istimewa gitu. Bahkan saya tidak tahu kata yang lebih indah sebenarnya, kalau ada itu yang saya mau pakai. Hari ini kita jadi sangat istimewa dan sangat spesial sekali, termasuk juga di hari kemarin. Nah, pada hari ini kita masih di hari kedua, hari terakhir sesi peringatan 45 tahun tragedi Gunung Tinombala, sebuah pesawat yang akhirnya jatuh 45 tahun lalu begitu. Hari ini atas inisiatif teman-teman komunitas dari komunitas Historia Sulawesi Tengah, dari teman-teman Puenggari Center, kemudian ada teman-teman dari Kaili Nusantara Production dan Kita Pura Media, menginisiasi sebuah kegiatan yang sangat sederhana ini, tapi kita harap bisa berdampak lebih bagus, berdampak baik untuk semua kita yang ada di sini dan terutama di Kota Palu. Dan kalau mengingat kejadian lalu, bahwa kejadian itu akhirnya bukan hanya di Kota Palu menjadi sebuah perbincangan, tapi di nasional bahkan internasional. Saya baca satu arsip yang ditempel atau foto yang ditempelkan, ada sekitar 15 negara yang akhirnya membeli film tragedi Tinombala itu. 15 negara, luar biasa ya. Negara ya, bukan kelurahan ya, negara gitu. 15 negara, dan ini maka hari ini menjadi sangat spesial. Dan tadi selain dari teman-teman pelaksana, ini hari ini kita juga kehadiran supporting system kita itu dari aparat kelurahan Besusu Tengah ya. Ada Ibu Lurah langsung juga hadir. Wah, spesial sekali ini. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Lurah ini. Ya. Dan aparat-aparatnya, terima kasih juga. Dan juga teman-teman masyarakat, tokoh masyarakat sekitar sini yang juga sudah mensupport sehingga kegiatan hari ini juga berjalan dengan baik. Dan tamu kita yang paling spesial, sehingga saya katakan hari ini menjadi hari yang paling sempurna hari ini. Kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah salah satu korban langsung, itu bahasa sekarang itu penyintas ya, korban langsung pada tragedi 45 tahun lalu ketika pesawat itu jatuh di tengah hutan. Dia adalah istri almarhum Bapak Husni Alatas. Sudah hadir bersama kita Ibu Rosni Alatas Marundu. Wes, luar biasa, kita kasih aplaus dulu atas kehadirannya ini. Bunda, saya ucapkan terima kasih ini. Kami semua teman-teman di sini sangat berterima kasih. Sama-sama. Atas kehadiran Bunda. Ada keluarganya bersama-sama dengan Ibu. Saya kenal ini, saya punya kolega sahabat dekat, Jeng Ani Alatas. Dan juga tadi ada anaknya, ya Tuaka Budi ada di sana. Wah, luar biasa. Ini betul-betul hari yang sangat istimewa sekali. Menurut saya setelah 45 tahun inilah hari yang paling bahagia menurut saya. Sehingga ini harus kita apresiasi. Ya. Untuk juga penonton yang ada di rumah, karena nanti ini ketika ini akan di live, supaya kegiatan ini dan aktivitas edukasi teman-teman ini bisa berjalan dan berkembang terus, ayo mari sama-sama gerakan jempol Anda untuk mensubscribe channel kita di Kita Pura Media, agar channel ini bisa terus berkembang dan menampilkan ruang-ruang edukasi, informasi-informasi penting untuk kita semua yang ada di Kota Palu khususnya, dan di Sulawesi Tengah dan Indonesia pada umumnya. Oke, saya mungkin kebetulan kita lumayan lengkap ada di sini. Di sesi pembuka ini saya ingin mengambil kesempatan yang sedikit religius untuk kita semua. Saya minta setengah menit dari kita untuk sekiranya dapat mengirim doa kepada wabil khusus almarhum Bapak Husni Alatas dan termasuk para korban lainnya yang kemudian meninggal dunia di sana. Untuk itu saya minta setengah menit untuk kita mengirim doa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas sedikit doa kita. Doa kita ini semoga melapangkan jalan, memberikan keberkahan kepada semua korban yang ada di sana. Dan tentunya bagi yang korban, kebetulan di sini ada istri almarhum, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan bersama segenap keluarga, dan kita semua juga yang ada di sini semoga semua dalam keadaan sehat dan berkah. Amin rabbal alamin. Oke, kita langsung saja. Ini cerita menarik yang akan kita dengar dalam beberapa waktu ke depan. Saya panggilnya supaya saya tidak salah. Saya panggilnya apa bagus ini? Bunda. Iya, Bunda biasa panggilnya kalau di rumah. Iya, oke. Oke, saya panggil Bunda Rosni boleh? Oke, Bunda Rosni. Oke, Bunda Rosni, sebenarnya tadi ketika jalan menuju ke sini, itu mendengar ada kegiatan seperti ini. Sebelumnya kita mau tahu kira-kira apa sih yang tergambar perasaan ibu ketika dengar bahwa ada kegiatan seperti ini di sini gitu. Apa yang tergambar perasaan ibu? Apa yang ibu bayangkan gitu? Semalam anak saya ini, Ani, dia telepon. Iya. Dia bilang, "Mama, nanti Mama diundang di sana di Bundaran Buminyur." Terus saya bilang, "Ada apa?" Dia bilang, "Itu mah memperingati 45 tahunnya kecelakaan pesawat gitu." Oh iya, di situ saya terharu. Luar biasa. Sangat terharu, senang karena diangkat ini. Kan selama ini kan biasanya kan ada acara-acara seperti perhubungan atau apa. Ya, saya punya mau itu istri-istri janda-janda wartawan itu bisa diundang kayak gitu kan. Kayak 17 Agustus begitu. Jadi kesan saya tanya anakku ini, apa semua di sana? Ada foto-foto, Mak. Ada foto-foto, ada wartawan-wartawan. Saya malu, Mak, di foto-foto. Seperti artis dadakan. Padahal artisnya Bunda sebenarnya. Iya. Dia numpang top Bunda. Iya. Jadi kayak begitu. Jadi saya terharu sekali. Terharu dan senang. Ada acara kayak begini, memperingati 45 tahunnya kecelakaan kita 29 Maret 1977. 1977 ya. Iya, oke. Nah, memang sebelumnya memang kita sempat berpikir, ini kalau bisa hadir langsung, wah bagaimana, pasti acara ini semakin sempurna gitu. Tapi hari ini Bunda sudah ada di sini, ini semakin melengkapi, semakin menyempurnakan dan melengkapi kebahagiaan kita semua yang hadir di sini begitu. Nah, oke. Bunda, waktu kecelakaan itu, gitu, sebenarnya apa sih yang paling, dan kemudian Bunda sembuh menjalani setiap harinya sudah tanpa Bapak lagi, gitu. Sebenarnya apa yang perasaan yang mungkin selama ini belum pernah kita dengar, belum pernah kita tahu, apa sih yang dirasakan Bunda ini setelah kejadian itu, gitu? Apa sih yang kira-kira Bunda ingin sampaikan? Setelah kejadian itu, saya seperti anak yang kehilangan induk. Iya. Baru saya tiada pekerjaan. Karena suami saya bilang enggak usah kerja. Jadi ibu rumah tangga saja. Jadi saya berpikir bagaimana saya harus sekolahkan anak-anak ini, sebelum gitu. Terus orang tua saya bilang, tidak apa-apa. Masih ada papa, masih ada mama, mampu kok kasih sekolah anak-anakmu. Ada saudara-saudaramu juga. Tapi saya bilang, kan mereka punya keluarga juga, Ma. Saya harus berusaha sendiri. Ya di situ waktu sudah kejadian kayak begitu, saya setiap
hari Iya. saya bawa mobil hardtop itu kaki patah, tapi saya masih bisa karena saya harus pergi ke kuburan. Oh iya. Setiap hari saya bawa ini anakku yang Iya. ini. Waktu itu dia umur berapa? Masih umur 9 tahun. Oh 9 tahun. Iya. Saya sampai di sana itu nanti mau maghrib baru saya pulang. Oh, iya. Waktu saya ke sana pakai tongkat, manusia itu kayak semut datang. Dia bilang ini sudah itu ibu. Iya. Karena mereka lihat Iya, saya pakai tongkat itu. Jadi kayak begitu. Jadi betul-betul saya bingung Iya. karena saya harus kasih sekolah anak Iya. kan. Oke. Jadi kayak begitu. Oke. Jadi sudah saya jalani saja hidup ini. Iya. Oke. Saya jadi sedih. Ya iya. Oke. Nah, itu tadi tentang perasaan ibu. Saya pikir mungkin kita coba alihkan dulu. Ini ketika setiap menit dan setiap jam yang ibu lalui di lokasi gitu. Itu ketika sebenarnya waktu kejadian itu pernahkah ada firasat gitu? Firasat apa yang kira-kira ketika naik pesawat kah atau sehari sebelumnya? Karena kemarin beberapa juga yang korban itu kemarin anak dari Pak Hasan Tawil bilang dia sempat sehari sebelumnya dia mimpi tentang kejadian seperti itu akan terjadi. Nanti ketika sudah kejadian baru dia oh iya ternyata mungkin ini ada hubungannya. Dan ibu anak iya Tuaka Budi juga, Tuaka saya Budi katanya kemarin beberapa saat sebelumnya sempat mimpi juga. Mungkin ibu pernah ada firasat juga tentang sebelum kejadian itu. Kalau masih ingat ya. Saya tidak ada firasat ya. Cuma kira-kira 3 bulan lagi dia mau pergi. Iya. Dia bilang begini, ini rumah saya pasang terali besi semua. Iya. Terus saya pasangkan telepon, kalau ada apa-apa telepon mama. Karena anak saya yang kecil ini Budi waktu itu masih 3, 4, 5 tahun lah. Ya, sering 5 tahun sakit step. Jadi kalau ada mama saya aman. Jadi dia bilang kalau ini anak sakit cepat kau telepon mama. Iya. Terus itu kita ganti mobil. Iya. Dia bawa saya di showroom toko bakti itu hari. Iya. Dia bilang kau pilih mobil ini, tapi saya beli ini mobil bukan untuk kau jalan-jalan. Iya. Bawa jemput anak sekolah supaya tidak kena panas, tidak kena hujan. Iya. Saya bilang iya karena biasanya saya kalau ada almarhum suka jalan-jalan bawa anak-anak di Talise, mandi-mandi di sana. Jadi dia ada ucapan kayak begitu. Semua dia pasang yang supaya saya merasa aman di rumah. Iya. Kayak begitu. Oh, iya. Itu ya. Itu mungkin semacam alamat atau tanda-tanda begitu ya. Waktu kejadian, sudah kejadian, saya berpikir di gunung, oh ini semua yang dia tinggalkan. Ya, rupanya ya begini dia prioritas kita punya keamanan dalam rumah. Iya. Kayak begitu. Iya. Wah luar biasa. Oke, nah selanjutnya ketika kejadian gitu, di lokasi ketika pesawat sudah jatuh, itu bagaimana ceritanya? Apakah memang semua belum langsung hidup atau semua lagi dalam keadaan pingsan? Terus ibu sendiri bagaimana keadaan ketika pesawat itu baru jatuh di lokasi? Jadi waktu kejadian itu kira-kira 10 menit lagi kami sampai. Oh iya. Pesawatnya potong gunung bukan jalurnya. Oh bukan jalurnya. Jadi kita terjebak dengan awan yang hitam. Iya. Begitu terjebak awan yang hitam itu pesawat oleng. Turun. Iya. Pokoknya oleng gak karu-karuan. Iya. Jadi suami saya bilang pasang sabuk. Dia udah pasang. Cuma hitung detik Pak. Tidak sempat saya pasang. Jadi yang tidak pasang sabuk itu yang semua selamat. Oh begitu ya. Yang tidak pasang sabuk semua itu selamat. Paling ada yang patah, ada yang selamat. Jadi yang pasang sabuk ada yang meninggal termasuk papanya ini, papanya Ani. Dia rupanya waktu pesawat sudah goncang itu dia kebentur kepala
ke sana balik lagi. Jadi kayak begitu. Iya. Saya enggak tahu bagaimana keluar. Saya sudah di jurang. Jadi kayak begitu. Jadi saya terus lihat ke atas. Aduh, enggak sampai saya. Di situ saya berteriak. Saya berteriak menangis. Pertama yang ekornya dulu. Patah. Saya lihat ke belakang, saya kasih begini, tidak ada suara, mungkin dia pingsan kan. Iya. Nah, terus itu saya bilang ekornya sudah patah, sudah bolong begitu. Iya. Jadi pesawatnya miring terus. Iya. Jadi dia jatuh di antara 3 pohon. Kalau tidak ada pohon mungkin kita terbakar, terguling-guling terus ke bawah kayak begitu. Jadi pohon yang sedikit membantu. Agak kegantung sedikit. Iya. Okay. Jadi kayak begitu. Iya. Saya naik lagi, habis saya jatuh, saya berusaha untuk naik mencari suami. Iya. Karena setiap dia berangkat, dia enggak bisa matching pakaian apa. Jadi biar kaos kaki saya tahu. Semua saya yang atur. Jadi begitu saya lihat dalam posisi begini, dengan masih terikat sabuk, di situ saya bilang, oh sana dia. Jadi saya berusaha untuk benar itu film, saya ada akar yang besar-besar. Jadi di situ saya satu kaki saja saya mulai tarik. Karena waktu itu masih muda, masih kuat. Masih kuat dan masih cantik. Jadi saya tarik gitu sampai saya di atas. Bisa naik ya? Bisa, pakai punggung. Oh iya. Karena saya tidak bisa gitu karena ini patahnya, ini suka ke belakang, ini terputar. Jadi gitu sakit sekali karena patahnya ini begini. Iya. Memang betul-betul patah, tulang besar, tulang kecil. Iya. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya coba naik itu ketemu langsung. Tapi Bapak dalam keadaan pingsan. Terus saya masuk di antara sini, saya berdiri antara jurang. Jadi saya begini-gini. Saya panggil, terus itu dia duduk. Mulutnya sudah biru, darah sudah dari telinga, dari hidung. Iya. Terus dia tanya, kenapa? Saya bilang, bagaimana patah kakiku saya bagaimana ini? Langsung dia jatuh ke belakang. Dia langsung rebah. Terus saya kasih bangun, mungkin dia kasihan ya saya keadaan kayak begitu. Akhirnya saya duduk di antara sini, jadi kakinya di pundak ini. Nah, saya lihat hari itu juga, saya lihat dia punya kaki dia goyang-goyang. Saya pikir oh sudah aman, dia senangin sudah tidak sakit. Karena dia kalau sakit dia berteriak, aduh sakit kepalaku, aduh. Saya berdiri lagi. Jadi saya bilang berdoa. Panggil Tuhan, saya bilang kalau sakit berdoa sesuai dengan ajarannya. Jadi selama itu saya tuntun terus berdoa, terus. Sakit saya capek berdiri begini, saya duduk lagi. Nah, kakinya itu dia sudah goyang-goyang lagi begini. Saya bilang oh sudah aman, mungkin sudah agak enak. Ternyata itu dia mau mengembuskan nafas yang terakhir kali. Pada saat kira-kira itu jam 4 sore kalau tidak salah. Jam 4 sore ya? Iya. Karena pesawat jatuh itu sekitar jam 10 kah? Pesawat jatuh kan berapa, 1 jam lebih ya kalau dari itu. Ya sekitar situ 10:30 mau sampai. Oh 10:30, iya. Kayak begitu. Nah pada saat itu Bunda lagi sibuk urus suami gitu. Itu korban lain bagaimana? Apakah ada juga yang masih hidup gitu atau bagaimana? Sebelum saya naik ke atas, ini semua penumpang berebutan buah. Buah ya? Buah. Iya. Ada yang sudah berdarah-berdarah. Jadi berusaha untuk hidup. Jadi masing-masing cari buah. Iya. Kebetulan saya di bawah itu, saya minta,
Saya bilang, Pak minta buang. Dia bilang, saya juga ini untuk hidup. Iya. Satu saja Pak, cari sendiri. Jadi orangnya itu masih selamat, masih sampai sekarang. Oh. Sampai sekarang. Iya. Jadi waktu saatnya sudah kita dalam kesulitan. Iya. Jadi di situ saya mendapat termos dengan tutup termos dengan sendok. Jadi saya simpan di situ air. Saya bilang sama mereka, saya bilang ini minum 1 sendok, tidak boleh pagi. Iya. Kalau pagi nanti lapar, siang, malam. Jadi harus minum sore. Iya, iya. Biar mereka minta, saya bilang tidak. Iya. Tetap saya, termasuk yang saya minta buah itu. Saya tolong dia dengan air. Iya, iya. Nah, di situ ya itu dia cerita, bukan main itu Ibu Alatas. Tegas dan baik dia. Betul-betul perjuangan gitu ya? Iya, perjuangan. Jadi kalau cari air ya 1 kaki ini kayak apa monyet lah ya, cari-cari makanan ya. Iya. Kayak begitu untuk hidup. Karena ini anak saya ini terlalu gesit. Dia harus tunggu saya punya telepon. Iya. Kalau mama tiba, mama telepon. Iya. Kalau Budi adiknya, dia itu belum seperti mengerti. Iya, iya. Masih sekitar 5 tahunan ya? Iya, 4-5 tahun. Jadi kalau tugas Jakarta, papanya sering bawa dengan saya. Iya, iya. Jadi yang Cuman sakit, kali itu dia tidak ikut ya? Itu hari dia mau bawa si Budi. Iya. Tetapi saya bilang ini anak kan sakit-sakitan. Jangan dibawa, susah dokter, Iya. ditoli-toli. Jadi dia tidak bawa. Dan saya waktu itu diajak, saya juga tidak mau. Iya. Oh. Dia bilang, begini kamu harus ikut supaya kamu lihat keadaan di sana. Iya. Di sana. Iya. Saya tidak mengerti di sana ini padahal di gunung ini sudah. Iya. Itu baru saya ingat-ingat, oh ini. Jadi saya ikut. Iya, iya, Nah, iya. kayak begitu. Jadi waktu keadaan yang dibawa, saya sempat teriak-teriak, Om Hasan Tawil yang paling saya kenal. Saya bilang, Om, saya berteriak, jangan tinggalkan saya Om. Iya. Dia bilang begini, saya cari pertolongan. Iya. Bagaimana saya Om? Jadi Om Hasan sudah dia diam, dia meluncur terus ke bawah bersama Haji Midu dengan co-pilot. Mereka turun terus ke bawah. Iya. Di situ semua pada meninggalkan saya sisa saya sendiri yang di jurang. Oh berarti ibu menetap di tempat itu ya? Tetap menetap itu. Yang lain pergi Yang cari lain sudah pertolongan? Pergi pertolongan. Sempat saya bilang, jangan tinggalkan saya. Sedangkan jarum yang jatuh, Iya. pasti dicari kan? Betul. Apalagi kita ini, tolong jangan tinggalkan. Iya. Kayak gitu. Ya itu yang saya bilang, saya naik ulang ke cari papanya Ani ini. Iya. Kayak gitu. Nah, oke. Itu setelah beberapa saat, beberapa jam begitu baru mulai kelihatan ada apa ya, semacam gambaran mulai ada pertolongan di tempat itu. Tiap hari ada pencarian, hari Iya. itu juga ada pencarian. Iya. Kita lihat tapi pesawat tidak lihat kita. Besok lagi iya. dilihat, besok lagi dilihat. Berarti ibu bermalam di tempat itu? Sempat bermalam ya? Saya sudah naik karena saya sendiri di bawah. Iya. Saya naik di atas karena saya jam 5 di sana sudah gelap di Iya. gunung. Di hutan kan? Ya di gunung. Iya. Jadi hutannya itu rapat sekali. Iya. Lebat jadi, sekali lebat. Jadi ya katanya mereka bilang masih hutan perawan, ya? Iya. bisa ditebang-tebang itu kayu eboni kata Iya. di sana. Kan tinggi-tinggi. Nah, iya. Terus berapa jam setelah itu baru ibu dapat pertolongan gitu? Apakah ibu sendiri yang ke kampung atau seperti apa? Jadi kira-kira hari ke-10 kita hari dapat ke-10 ya? Ya, kita dapat pertolongan begini. Kita sudah bingung karena pesawat ada tapi tidak pernah lihat. Tidak lihat ya? Tidak tahu bagaimana. Saya lihat ada tikar sembayang, namanya? Sajadah. Sejadah yang warna merah. Jadi saya berteriak, saya bilang maaf ya, bisa saya bilang itu tikar sembayang dipakai untuk bendera,
barangkali itu bisa menolong kita. Oh iya. Saya bilang saya minta maaf darurat. Iya. Dokter Dwi ambil, dia tusuk. Begitu datang lagi pesawat dikibarkan dengan pakai itu, iya. Mereka berdiri ini pesawatnya begini Pak. Jadi ini jendela nyangkut semua. Di pohon ya? Iya, jadi jendela yang di atas. Iya. Jadi bisa orang jalan-jalan di atas. Iya. Waktu dikibas itu sajadah, di situ mereka langsung lihat kita. Oh iya. Itu di hari ke-10 ya? Hari ke-10. Oh. Langsung pesawatnya turun dekat sekali sama kita, baru dia kasih turun makanan, iya. Selimut, rokok, senter. Rokok. Senter dengan korek, minyak tawon. Semua kebutuhan dengan kue kongguan. Betul kebutuhan darurat kue, ya. Dengan susu beruang. Iya. Itu dikasih turun semua. Jadi ya itu sempat yang dekat kita saja yang kita ambil. Iya, kita enggak turun ke bawah lagi. Oke, itu di hari ke-10. Hari ke-10. Hari ke-10. Itu dalam 10 hari itu, apakah di tempat itu ada yang memang karena lambat datang pertolongan kemudian tidak bisa bertahan? Selain Bapak ya? Iya. Semua bisa bertahan karena saya bagi-bagi air. Iya. Jadi kalau minum air 1 sendok itu rasanya bisa 1 minggu lagi. 1 sendok? 1 sendok. Jadi kalau saya bilang kalau jatuh airnya itu saya enggak kasih tanggung air dosa. Lagi. Saya enggak kasih air. Iya. Karena darurat airnya. Betul. Jadi saya berjuang untuk hidup. Iya. Ini kan anak-anak masih kecil. Iya. Nah, jadi di situ saya ingat anakku yang masih kecil, Budi. Iya. Ani. Jadi mereka kayak kalau saya lagi sudah putus asa mau terjun saja ke jurang. Iya. Saya lihat lagi mereka begini, mereka punya foto. Iya, membayangkan. Jadi saya bilang saya tidak mau anakku yatim. Saya harus hidup, saya harus hidup, saya begitu. Nah, terus itu ternyata saya didoakan. Iya. Dari gereja sudah bilang, Ibu dibikin saja 7 malam karena ini pesawat jatuh sudah tidak mungkin hidup. Iya. Mamaku bilang, tidak. Kayaknya anak mantu saya yang tidak ada ini karena anak saya Budi ini dia berteriak, dia berteriak papa, di situ dia langsung panas. Itu yang mama cerita. Jadi anak mantu saya yang pergi ini. Di situ saya tambah kuat lagi. Saya bilang saya harus hidup untuk anak-anak karena saya tidak mau anakku yatim. Betul. Kayak begitu. Dan itu perjuangan yang. Iya, memang betul-betul perjuangan untuk ujian hidup. Terberat. Iya. Antara hidup dan mati. Iya. Di tengah hutan. Iya. Terus. Dan yang menguatkan itu justru anak-anak yang ada di sini. Selalu kayak fotonya. Foto selalu mereka berdua. Iya. Kayak begitu. Oke. Nah, Ibu akhirnya jadi bintang film ya? Iya, waktu itu saya di Makassar. Iya, itu gimana ceritanya? Saya di Makassar datang PT Jati Film itu. Itu setelah berapa lama itu? Berapa tahun? 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Jadi yang itu yang saya pikir tadi, saya ini tidak kerja. Iya. Saya harus bagaimana anak-anak sekolah ini. Iya. Di situ saya terus terima. Saya telepon mama bilang tidak boleh kayak main film. Iya. Saya jelaskan, Ma, ini bukan film apa, ini tragedi. Tidak boleh. Iya. Jangan bikin malu keluarga. Iya. Jangan bikin malu keluarga. Saya bilang, mana papa? Dia kasih telepon. Saya bilang, Papa iya saja ya kalau saya bilang mau main film apa. Karena ada mama di sebelah. Saya bilang, Pak, saya diajak main film dengan sekian bayaran, saya harus kasih sekolah anak-anakku. Papa bilang, kalau iya berarti iya. Berarti oke, Pak. Iya. Nanti
Saya bilang begini, jadi Papa tidak banyak ngomong. Jadi saya bilang, Kak Ampu yang antar saya Pak, iya. Jadi kayak begitu. Oh iya. Iya, boleh. Oke. Oh ya, sebentar. Oke, ada yang mau bertanya. Kita buka ya sesinya ini. Iya, oke. Nah, oke, yang terakhir Ibu, setelah tentang film tadi, itu yang semua info di film itu apakah semua menurut cerita dari Ibu ya? Ada yang saya protes, tapi mereka bilang tidak boleh dipersis karena kasihan juga yang korban-korban lain lihat. Oh, iya, jadi iya. kita kasih tidak terlalu sama. Saya protes, iya. Iya, oke. Kayak begitu. Oh, ya luar biasa. Iya. Oke. Iya, saya juga nanti ke Ibu Lurah dan mungkin ada dari anak Anandanya yang mungkin ada hal-hal juga yang mau disampaikan. Oke, tadi ada yang mau bertanya. Ini, iya, silakan. Dari mana? Nama siapa? Iya, boleh. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan, Ya. saya putra kedua dari Pak Hasan Tawil. Oh, putra kedua Pak Ya, Tawil. Wah, luar biasa ini kita bisa ketemu ini. Wah, terima kasih Pak. sudah hadir di sini. Ya, saya sedih sekali. Dan saya mendapat informasi ini Iya. dari adik saya yang di Kalimantan. Iya. Mengirim kepada saya Iya. karena apa yang diceritakan oleh ibu itu mungkin keadaan pada waktu di lokasi kecelakaan. Iya. Tapi yang saya dengar cerita yang beliau atau orang tua saya menceritakan dalam perjalanan beliau. Iya. Jadi saya mungkin baru mendengar bahwa cerita Pak Ibu itu ketika berada di lokasi. Iya. Jadi barusan saya mendengar itu, dan yang saya dengar dari bapak saya cerita ketika beliau jatuh pertama dan membantu Pak Husni almarhum Alatas Husni ya. Alatas Iya. menutup puing-puing yang ada di kepalanya. Itu cerita dari bapak saya. Iya. Sesudah itu karena beliau kakinya yang terjepit oleh kursi, maaf ya Bu, ini yang saya terima. Mungkin kalau tidak nanti disampaikan. Sesudah itu beliau tinggalkan tempat. Dan ketika beliau melihat satu tempat ada fata morgana di suatu tempat. Itu semacam pemukiman katanya ya? Iya. Dia tanyakan, nanti kita minta tolong di sana. Di sana ada rumah, kita minta tolong di sana. Jadi beliau jalan, maaf saya barangkali menceritakan sedikit saja, mungkin terlalu panjang. Iya. Beliau begitu menyampaikan bahwa ada rumah di sana, kita minta bantuan di sana. Iya. Begitu beliau turun, ternyata yang dia dapat adalah sungai. Iya. Jadi 5 kali air terjun baru sampai di tempat itu. Itu yang disampaikan kepada dia, berjalan selama 6 hari 6 malam. Sampai di kampung Malino, ditanya oleh pilot pada waktu itu, mereka 2 jalan pertama dengan Haji Esmedu. Nanti 3 hari 4 hari kemudian baru ketemu bapak saya jalan dengan Maskur, Haji Maskur, kopilot pada waktu itu beliau. Bahkan nanti hari keempat baru beliau ketemu dengan Haji Midu di seberang sungai, di sungai sebelah, karena mereka sudah dalam keadaan bengkak dengan apa semua. Jadi orang tua saya sampaikan siapa itu, dia bilang saya Esmidu, kita sama-sama berjalan. Jadi mereka berjalan sama-sama sampai di kampung Malino. Sesudah itu mereka menyampaikan kepada pilot bahwa untuk ditanya sama orang tua saya kira-kira berapa jauh. Dia bilang ikuti saja sungai ini, kalau dapat 5 kali air terjun nanti belok kanan. Nanti di situ tempat kejadiannya. Katanya bapak saya, memang hutannya hutan sangat perawan, bahkan begitu pesawat jatuh sudah tertutup kembali. Jadi tidak bisa dilihat dari
Begitu kira-kira Bu. Iya, iya. Oke. Jadi terima kasih Ibu, Ibu sudah menceritakan bahwa kejadian awal, saya tidak mendengar karena begitu sedangkan saya sampai hari ini, sampai beliau almarhum kemarin sudah meninggal. Iya, beberapa bulan lalu ya. Iya, beliau sampai sekarang tidak tahu dari mana dia keluar. Yang dia dapat hanya mengambil bajunya dengan surat Yasin yang ada di kantongnya. Oh, iya. Itu sementara barangkali, terima kasih Ibu. Wah, terima kasih banyak nih Pak informasinya. Iya, sudah mau hadir di tempat ini juga. Nah silakan Ibu, mungkin dari cerita itu mungkin Ibu mau tambahkan. Jadi dari segi apanya? Yang tadi saya bilang cuma hitung detik. Begitu pesawat oleng, suruh pasang sabuk, tidak tahu apa yang terjadi, saya pingsan, semua sudah di bawah. Tidak ada yang bisa menaik lagi ke atas, karena keadaannya kayak begitu. Semua menangis, jadi tidak ada yang bisa naik ke atas. Seperti Om Hasan Tawil bilang menutup itu, saya kira tidak bisa Om Hasan Tawil lagi naik. Memang betul-betul jurang yang ke bawah itu. Kalau mau naik itu sulit. Jadi waktu saya cari papanya Ani ini, di situ saya lihat masih dalam keadaan terbuka dengan posisi kaki di luar. Dan dia masih ada suara, ya itu tadi. Jadi masih dalam keadaan terbuka. Pas mulai hari besoknya, mulai buka-buka koper, handuk saya yang didapat sama ini, Aleng ini, yang tidak kasih buah sama saya. Saya bilang minta tolong itu handuk saya, tolong ditutupkan sama Pak Alatas. Dia bilang, oh iya, bilang begitu. Nah terus dia tutup handuk mukanya, tapi tidak berubah karena di sana 6 derajat di bawah 0. Begitu kata Pak Tim SAR bilang, mereka mau bikin api unggun tidak bisa. Tidak bisa, terlalu dingin basah. Iya basah, betul. Embunnya juga sudah tebal. Oke, Ibu pernah dengar tentang buku yang ditulis salah satu penulis tentang tragedi? Dia menulis buku tentang tragedi itu. Mungkin pernah dengarkah atau pernah baca? Saya pernah dengar tapi saya tidak pernah baca. Iya, itu ditulis oleh Yusuf Puar ya, kalau tidak salah bukunya. Iya, itu kalau tidak salah teman-teman punya bukunya sekarang. Mungkin sebentar bisa dilihat. Oke, yang terakhir mungkin dari, iya oke, boleh, singkat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Saya Jeffrey. Iya silakan. Kebetulan satu profesi dengan almarhum Pak Husni. Oh wartawan juga ya? Wartawan juga di Mercusuar sekarang. Oh Mercusuar. Yang saya menarik sebenarnya untuk peringatan 45 tahun ini, bagi saya bagaimana kita mengetahui latar belakang almarhum sebagai wartawan. Karena betul. Kebanyakan kan ketika dia berbicara tentang peristiwa ini mengenang bagaimana proses peristiwanya, penyelamatannya, tetapi banyak orang mungkin terutama generasi saya ke bawah itu tidak mengetahui secara pasti bagaimana sepak terjang almarhum sampai bisa jadi koresponden Tempo di Sulawesi Tengah. Karena bisa dibilang menjadi bagian dari salah satu media besar seperti Tempo itu bukan hal yang mudah di masa tahun-tahun itu. Zamannya Pak Husni itu ya. Mungkin saya minta gambaran dari Ibu soal bagaimana kiprahnya Bapak ini sebagai wartawan dari awal sampai bisa jadi peristiwa naas tersebut. Terima kasih. Oke. Dia punya profesi sebagai wartawan gitu. Profesinya Bapak sebagai wartawan. Dia tadinya cuman menulis majalah Kartini. Majalah Kartini, itu saya masih sempat dapat itu dulu. Femina. Kartini, Femina. Jadi dia bilang Tempo sering dia beli. Jadi dia bilang kamu harus baca-baca ini, baca koran, baca ini supaya wawasan luas. Betul.
Jadi dia nulis-nulis kayak begitu. Saya tidak tahu bagaimana dia diangkat jadi wartawan Tempo. Iya. Dia bilang sama saya sekarang sudah wartawan Tempo, tidak boleh saya bebas menulis. Iya. Betul-betul selektif betul tulisan. Iya. Jadi betul-betul dia tetap di Tempo, tidak boleh menulis kemana-mana. Oh iya. Iya, kayak begitu. Luar biasa. Jadi sudah mau pindah kita sebenarnya nih Pak. Iya. Mau pindah ke Jakarta. Karena dia punya lain lagi sudah Jakarta keluar. Iya. Luar negeri. Iya. Sudah ada rumah disediakan. Iya. Karena anak saya yang kecil Budi ini sering sakit. Oh. Jadi saya harus dekat dengan mama. Iya. Dia bilang bagaimana kamu ini mau bisa mandiri. Iya. Saya bilang saya tidak mau pindah, Iya. jangan dulu. Kalau begitu mama saja saya boyong. Papa lagi kerja, bagaimana papa kalau kau bawa mama kayak gitu. Jadi ya saya tetap dengan mama. Iya. Aman saya kalau anak saya sakit. Iya. Jadi dia bolak-balik Pak, dia ke Jakarta. Jadi kalau dia ke Jakarta lagi dinas, dia bawa saya, kalau bukan saya ini yang dia sering bawa kan berdua. Iya. Kayak begitu. Nah itu tadi ya. Oke, yang terakhir Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan kita teman-teman di komunitas ini? Seperti apa gambaran kira kegiatan kita ini ke depan? Apakah harus kita eksis tiap tahun kah atau seperti apa gitu? Kalau dari saya bagusnya ini mungkin setiap tahun ya kalau masih bisa panjang umur. Ya, amin. Nah, amin. Kita bersatu kayak begini supaya memperingati tragedi ini. Iya. Jadi dari keluarga almarhum, dari keluarga yang kecelakaan ini bisa diundang-undang. Iya, jadi siap. kita jumpa. Iya, betul. Kan kita tidak jalan waktu kecelakaan. Iya, saya betul. naik ke atas. Betul. Jadi saya tidak tahu bagaimana cerita mereka sampai waktu ke kampung sampai itu, ke kampung. Iya. Cuma Om Hasan Tawil waktu saya tahan, saya akan cari bantuan. Oke. Gitu. Tapi Ibu sejak kejadian itu pernah ketemu enggak dengan almarhum? Sudah pernah ya? Sudah ketemu, dia menangis, saya menangis. Iya. Dia Luar panggil biasa. anak saya. Iya, luar biasa sekali. Saya sudah bisa bayangkan itu pertemuan. Dia menangis. Iya. Seperti itu. Saya bilang, Om baik-baik nak. Dia bilang, kau bagaimana kau? Saya bilang, Om lihat begini saja saya ini. Kayak begitu. Oke. Iya. Ya, jadi Ibu hari ini kita berbahagia sekali karena betul-betul apalagi dengan kehadiran sampai sebut tuaka saya tadi itu juga keluarga langsung dari korban Pak Hasan Tawil ya. Kemarin ada juga Pak Sukardan ya, kakak ya? Oh iya, Pak Sukardan ada juga hadir dengan Kote Salah ada cucunya ya. Malam-malam itu jalan-jalan ke sini ya. Iya, Dika ada cucunya. Dan itu kehadiran semua keluarga korban itu menjadi penyemangat untuk kita gitu. Sampai akhirnya hari ini kita ketemu. Menurut saya ini spesial sekali, berbahagia sekali kita hari ini. Kita kasih aplaus dulu untuk Bunda ini. Hari ini menurut saya Bunda lah pahlawan kita gitu. Iya, dan keluarga gitu. Oke, yang terakhir saya kasih ke Jeng Ani, mungkin ada yang mau disampaikan dari apa yang diceritakan Bunda tadi? Mungkin perasaannya bagaimana? Kalau saya sebagai penyemangat hidup saja. Mengambil contoh. Iya, mengambil contoh ya. Kita harus bagaimana. Iya. Lihat dari flashback. Iya, betul. Gitu. Itu menurut saya perjuangan Bunda ini harus kita teladani gitu. Bagaimana perjuangan di tengah hutan, di saat yang sama ayahanda sang suami meninggal dunia, tapi dia berjuang terus. Itu karena ada Budi dan Ani ya. Iya, luar biasa sekali. Nah, oke, saya langsung ke Ibu Lura ini. Ibu Lura, saya tidak tahu kita mau bicara apa. Saya sudah ini sedih sekali gitu. Saya bayangkan bagaimana perjuangan itu. Dan sudah nonton filmnya kan tadi malam. Nah, Oke, menurut Ibu Lura apa yang Ibu Lura ingin sampaikan ke kita terkait dengan apa yang sudah diceritakan tadi? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemerintah, saya berterima kasih buat Ibu Ros sama anaknya Bu Ani. Iya. Sudah menceritakan tentang tragedi Tinombala. Iya. Apa ya? Malah saya yang sedih. Iya. Nah, kalau bisa dengan adanya ini tiap tahun kita buat ya? Iya, kita buat dan kita peringati. Dan minta tolong buat anak-anak muda bisa ke Pak Wali atau Pak Gub, bisa Ibu ini bisa diundang kegiatan 17 Agustus atau apa toh? Iya, saya pikir itu perlu. Sama betul. Semua yang kena itu toh, kejadian saya itu bisa perlu. diundang toh, biar ada momen dengan mereka toh. Itu saja yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Ibu Lurah. Yang di sebelah mungkin ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuman memaknai kata apa itu tragedi ini. Iya. Bahwa tidak selamanya kita di dalam di dalam hidup ini, dalam hidup kita itu ini semuanya tergantung dari ajal. Iya. Walaupun kita sudah sudah seberat apapun, kayak betul. Ibu Ros tadi, tetap selamat ya. Tetap selamat. Betul. Ya. Dan hanya Tuhan sebenarnya yang menentukan. Kita semuanya ini hanya berserah sama Tuhan saja. Iya. Okay. Ya, terima kasih juga semuanya sudah. Datang ke ini ke Kelurahan Besusu Tengah. Iya, Besusu Tengah memang kita pilih karena menjadi tempat tinggal juga dari Bunda gitu. Itu saja barangkali ya. Oke, terima kasih. Oke, ya kita kasih aplaus lah dulu untuk kita punya tamu spesial semua kita. Dan semua yang hadir ini adalah tamu spesial kita juga. Oke, mungkin saya yang terakhir kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, semua teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman perwakilan komunitas ini. Ada Om A baru datang juga, Tua Eman sana. Tadi ada Om Isman, ya sudah ikut juga. Ya jadi ada Tua saya juga ini. Jadi dari tempat ini kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman pengunjung, kepada teman-teman yang sudah mendukung acara ini, ada sponsor-sponsor juga yang sudah membackup acara ini, kepada pemerintah Kelurahan Besusu Tengah, pemerintah Kota Palu, Dinas Arsip, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, teman-teman Historia, teman-teman Poeng Garis Center, teman-teman Kita Pura Media, teman-teman Kailin Nusantara Production, dan semua pihak yang sudah mensupport, yang saya belum bisa sebut satu-satu, teman-teman media juga banyak tersebar di ujung sana. Terima kasih banyak atas semua supportnya. Kita doakan semoga kita semua terus sehat-sehat sampai tahun depan. Kita akan mencoba mulai bersama-sama dengan Bunda untuk menggarap kegiatan ini, supaya kegiatan ini ya paling tidak juga jadi ajang untuk pertemuan mereka saudara-saudara yang pernah menjadi korban gitu dari tragedi Gunung Tinombala ini gitu. Oke, yang terakhir karena beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, kami dari pelaksana kegiatan ini mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, maaf lahir batin jika ada hal-hal kurang berkenan. Dan kemudian kita doakan semua kita di sini dan semua keluarga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat menjalani bulan Ramadan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirnya saya juga tidak lupa sampaikan pesan penting untuk kita yang nonton, tetap dukung, support channel kita Pura Media, satu-satunya channel edukasi di Sulawesi Tengah yang selalu memberikan banyak informasi-informasi penting secara mandiri. Karena dengan subscribe, like, dan share dari jempol kalian, itu akan memperkuat tim kita, akan mengembangkan semua daya pikir kita, dan kemudian kita tetap eksis memberikan keberkahan, informasi-informasi penting dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Demikian kami akhiri, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya minta foto bersama. Ayo kita siapapun yang mau foto, ayo. Saya dengan Om Budi sini. Saya belum ada foto dengan Tuaka juga. Ibu Lura. Iya, Ibu Lura. Ayo kita foto dulu.